Banyak orang berpikir menikah adalah solusi dari semua masalah mereka, seolah-olah pernikahan adalah obat mujarab. Sebenarnya, ini agak menyedihkan karena banyak yang masih terlalu polos menganggap pernikahan seperti masuk ke dunia lain yang sempurna, seperti surga di bumi tanpa masalah. Saya nggak mau bikin kamu jadi berpikir negatif soal pernikahan, tapi cobalah untuk lebih membuka pergaulan. Tanyalah ke orang-orang yang sudah menikah dan dengar cerita mereka. Apakah pernikahan benar-benar sesuai dengan imajinasi kamu bahwa menikah bisa membebaskan kamu dari masalah dengan orang tua atau pasangan yang toksik? Ada yang berpikir dengan menikah mereka bisa punya kehidupan sendiri dan merdeka. Ada juga yang berharap calon pasangannya yang tidak baik akan berubah setelah menikah karena pernikahan akan menyembuhkan dia. Tapi coba deh, jangan terlalu polos. Sebelum memilih kampus, kita biasanya riset dulu, tanya-tanya teman yang pernah kuliah di sana. Begitu juga dengan pernikahan, cari tahu dulu dari orang yang sudah mengalaminya. Saya buat konten ini karena masih banyak DM di Instagram yang cerita ingin segera menikah untuk keluar dari situasi toksik di rumah. Ada juga beberapa wanita yang pacarnya kasar, baik fisik maupun verbal, yang ingin buru-buru menikah dengan harapan pacarnya akan berubah setelah menikah. Tapi coba pikir lagi, setelah menikah justru topeng yang dipakai pasanganmu bisa terbuka dan kamu melihat sifat aslinya yang mungkin lebih buruk. Jadi, jangan terlalu polos lah. Tanya-tanya orang yang sudah menikah, apakah pasangan mereka benar-benar berubah atau justru tambah parah? Pernikahan bukanlah obat mujarab, karena pernikahan tidak akan membuat sesuatu menjadi lebih baik jika sejak awal tidak dipersiapkan dengan baik. Pernikahan juga tidak akan mengubah seseorang yang tidak memiliki dasar atau niat untuk berubah. Apalagi jika orang tersebut tidak merasa melakukan kesalahan atau malu untuk meminta bantuan. Banyak orang yang mengalami masalah atau gangguan, tapi mereka tidak merasa atau malu untuk mencari bantuan terapi. Mereka mungkin memiliki rasa gengsi, tapi sebenarnya mereka sadar akan masalah yang mereka hadapi. Lebih buruk lagi, ada orang-orang yang sama sekali tidak menyadari bahwa mereka memiliki masalah. Ini sangat menakutkan. Jadi jika Anda menikah dengan seseorang seperti itu dan berharap pernikahan akan menyembuhkannya, tolong, maafkan saya, tapi jangan terlalu naif. Jangan sampai Anda menjadi budak cinta buta. Karena suatu hari nanti, ketika Anda sudah terbuka mata, Anda akan menyesal. Sekarang mungkin Anda masih buta, jadi minta panduan dari orang yang sudah lebih bijak, dengarkan pengalaman orang lain, dan berkonsultasilah dengan konselor. Saya sering menerima curhatan dari orang-orang yang sudah menikah, terutama remaja yang mengalami broken home atau masih tinggal bersama pasangan, namun hubungannya sudah seperti tidak ada cinta lagi, hanya formalitas belaka. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana mereka bercerita tentang kesedihan memiliki orang tua yang tidak harmonis dan keras terhadap mereka. Anda bisa melihat sendiri, jumlah perceraian sangat tinggi, terutama di Jawa Barat. Cobalah cari sendiri data perceraian di sana agar Anda percaya bahwa ini bukan hanya omong kosong, tapi fakta yang nyata. Tentu, masalah keuangan juga bisa memengaruhi pernikahan. Itulah mengapa penting untuk memiliki stabilitas keuangan sebelum menikah. Tapi, yang ingin saya tekankan di sini bukan soal keuangan, melainkan kesehatan emosi. Emosi kita sangat memengaruhi kehidupan keluarga. Melalui video ini, saya ingin menyerukan kepada mereka yang memiliki masalah emosi, mood swing, mudah marah, atau sensitif. Saya mohon, demi kebaikan semesta dan demi masa depan anak-anakmu, janganlah masuk ke dalam pernikahan sebelum benar-benar sehat secara emosional. Ini sungguh penting. Jika kita ingin menikah, mari pastikan bahwa kita bukanlah orang yang egois. Kita harus siap untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak dengan baik. Jadi, jika Anda mengalami mood swing yang parah, jangan ragu untuk mencari terapi sebelum menikah. Bahkan sebelum memiliki anak, pastikan bahwa pasangan Anda juga dalam keadaan stabil
Intinya, jika Anda memiliki gejala mood swing yang parah, itu bukanlah hal yang sepele. Sebelum Anda menikah, sebaiknya Anda mendapatkan terapi. Karena bukan hanya anak-anak yang akan terpengaruh, bahkan pasangan Anda pun akan merasakan dampaknya. Saya mengerti, tidak ada orang yang sempurna. Tetapi, kita bisa berusaha untuk menjadi lebih baik, terutama dalam hal kesehatan emosi. Mood swing bisa disembuhkan, itu pasti. Tidak ada alasan untuk menerima kondisi itu begitu saja. Saat Anda masih bayi dan balita, Anda tidak memiliki mood swing, itu benar. Namun, ketika Anda remaja atau dewasa muda, Anda mungkin mengalami luka batin dari orang tua, teman, atau dari luar yang membuat Anda terluka. Luka ini bisa menyebabkan mood swing, kemarahan, perubahan kepribadian, atau penutupan diri. Ini bukanlah sesuatu yang kita pilih atau buat secara sengaja. Mungkin kita ingin kembali ke waktu saat kita masih polos dan bahagia, seperti bayi yang hanya menangis saat lapar, sakit, atau takut. Namun, sekarang situasinya berbeda. Kadang-kadang, tanpa alasan yang jelas, kita merasa ingin menangis atau marah. Bahkan saat sedang santai di kafe atau food court. Bagi mereka yang tidak memahami psikologi, mungkin mereka berpikir bahwa tempat itu angker atau ada setan di sekitarnya yang membuat kita mood swing. Padahal, sebenarnya ada luka yang terpendam yang perlu diobati. Begitu luka itu sembuh, mood swing pun akan sembuh. Khususnya bagi mereka yang suka marah-marah, saya sangat menyarankan untuk mencari terapi sebelum menikah. Tidak ada yang mampu bertahan dengan pasangan yang suka marah-marah secara terus-menerus. Mari kita renungkan, tidak ada yang mampu memiliki pasangan atau orang tua yang suka marah-marah. Jadi, mari kita berusaha memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum melibatkan orang lain dalam hidup kita. Mungkin di antara yang mendengarkan video ini, ada yang sudah merasakan langsung bagaimana rasanya memiliki orang tua yang suka marah. Kita tahu betapa terlukanya itu. Kita tidak perlu panjang lebar untuk mencoba memahami, karena kita sudah pernah berada di situasi itu. Apakah kita di waktu kecil memiliki orang tua yang toksik tanpa disadari kita menjadi orang tua yang toksik berikutnya? Nah, mari kita putuskan mata rantai itu. Mari kita hentikan belenggu itu agar tidak terjadi lagi. Pembalasan terbaik atas masa kecil yang tidak bahagia adalah dengan membuat anak kita bahagia sebaik mungkin. Saya yakin dunia akan tahu bahwa orang tua yang baik masih ada, dan Anda bisa menjadi salah satunya. Tentu, terapi adalah langkah yang baik untuk memperbaiki luka batin. Waktu saja tidak cukup untuk menyembuhkannya. Anda bisa mencoba pergi ke panti jompo sesekali dan mendengarkan cerita mereka. Saya pernah mendengar curhatan dari seorang nenek di panti jompo yang berjam-jam lamanya. Dia menceritakan detail luka-luka batinnya dari masa kecil hingga masa dewasa. Jadi, jika Anda mengatakan bahwa waktu bisa menyembuhkan, ternyata tidak untuk luka batin yang besar. Tentu saja, ada luka batin yang mungkin bisa sembuh seiring waktu, seperti kehilangan uang arisan kecil. Tapi jika jumlahnya besar, waktu saja tidak cukup. Mungkin Anda bertanya, mengapa saya anti terhadap terapi? Sebenarnya, saya tidak anti sama sekali. Saya justru mendorong untuk mencari terapi jika Anda mengalami luka batin yang dalam dan berkepanjangan. Terapi adalah langkah penting untuk proses penyembuhan yang lebih efektif. Anda mengingatkan bahwa kita memiliki 3 ranah yang berbeda: jasmani, jiwa, dan rohani. Setiap ranah membutuhkan perawatan yang berbeda. Jasmani membutuhkan makanan yang cukup dan sehat, tidur yang cukup, olahraga, mandi, dan lain sebagainya. Rohani membutuhkan makanan seperti mendekat kepada Tuhan, berdoa, belajar ilmu agama, dan sejenisnya. Sedangkan jiwa membutuhkan perawatan seperti pembersihan, detoksifikasi, dan terapi. Teman-teman saya harus menawarkan terapi ini
agar jumlah perceraian dan masalah mental pada anak-anak dapat berkurang, serta untuk mengurangi kasus broken home. Masalah emosi merupakan masalah terbesar dalam rumah tangga yang tidak harmonis. Ketika salah satu pihak suka marah-marah atau memiliki mood swing yang parah, itu akan membingungkan anak-anak dan pasangan. Bahkan pasangan yang awalnya baik-baik saja pun bisa terluka dan terjebak dalam lingkaran kekerasan emosional. Contohnya, jika seseorang menikah dengan pasangan yang memiliki masalah emosi dan mudah marah, mereka akan saling melukai satu sama lain. Misalnya, A dan B menikah, lalu A terluka karena perlakuan B yang kasar. Karena luka itu, A menjadi orang yang berbeda, mungkin juga memiliki mood swing dan mudah marah. Akhirnya, perang terjadi di antara mereka, dan yang terluka bukan hanya satu, melainkan keduanya. Anak-anak pun akan terluka karena melihat pertengkaran orang tuanya. Ini adalah lingkaran kekerasan emosional yang berkelanjutan, dan seringkali sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka yang belum menikah untuk mencari terapi terlebih dahulu. Bagi yang sudah menikah dan memiliki masalah seperti suka marah dan mood swing, juga sangat disarankan untuk mencari bantuan terapi. Ini adalah langkah penting untuk mengatasi masalah emosi dan membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan bahwa seringkali orang menganggarkan puluhan juta untuk biaya resepsi pernikahan, sementara terapi psikologis sebelum menikah seringkali diabaikan. Kenapa hal ini terjadi? Seharusnya prioritas utama kita adalah kesehatan emosional, bukan hanya kemewahan pesta pernikahan. Lebih baik menikah dengan pesta yang sederhana, namun telah menjalani terapi psikologis yang tuntas, sehingga keluarga kita bisa hidup dalam harmoni dan kebahagiaan yang langgeng. Kemewahan sejati dalam pernikahan bukanlah di pesta pernikahan, tapi dalam keharmonisan dan kelanggengan hubungan. Jadi, prioritas pertama kita seharusnya adalah terapi psikologis sebelum menikah. Hal-hal duniawi seperti tempat pesta, makanan, atau dekorasi hanyalah kenikmatan sementara, sedangkan harmoni dalam rumah tangga adalah hal yang sesungguhnya berharga. Teman-teman, saya sangat yakin bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setiap peristiwa, bahkan sekecil apapun, memiliki izin dari Tuhan. Jika Anda mendengar informasi tentang pentingnya terapi sebelum menikah, maka itu tidak kebetulan. Anda sedang diberi petunjuk agar memiliki pernikahan yang lebih sehat dan bahagia. Jadi, mari kita tidak mengelak dari bimbingan Tuhan dan berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan lebih baik.